Tidak ada orang yang sempurna. Kita semua memiliki kekurangan. Beberapa orang menganggapnya sebagai rintangan, dan yang lainnya membuatnya menjadi inspirasi. Serial ini diinspirasi oleh mereka yang ingin menaklukkan semua kesulitan mereka dan melanjutkan hidup mereka. Mereka hanya butuh kasih sayang dan dukungan. Sebelumnya kita melihat Tapki yang merupakan gadis pengantar teh di kantor Druv sedang diganggu oleh Sakshi. Tapi Tapki yang baik hati menyelesaikan semua masalah yang dibuat Sakshi dengan cerdik. Dia pun tidak dimarahi oleh Druv. Sementara itu Vasundra yang sangat tegas dengan menantunya bertemu dengan Druv di kuil. Tapi dia tidak bertemu Tapki yang ada di sana untuk berterima kasih kepada dewa untuk pekerjaannya. Keesokan harinya Tapki menemui Druv yang akan mewawancarai orang penting. Tapi di sana Sakshi menghentikan dia. Kisah pun berlanjut. Tunggu. Mau kemana kau? Nona, aku akan melihat Miss Youth Icon. Belajar dulu mengatakan Miss Youth Icon. Baru lihat wawancaranya. Kau tidak boleh pergi. Tapi, apa yang akan aku lakukan di sini? Aku akan katakan. Kau tadi bertanya apa yang harus kau lakukan. Pekerjaanmu hari ini mengatur berkas-berkas ini. Semua ini adalah catatan berita-berita penting yang telah kita siarkan. Kau harus merapikannya berdasarkan dengan tanggalnya. Jangan buat kesalahan. Ingat baik-baik ya. Kau mengerti? Apalagi yang kau tunggu? Ayo bekerja. Pokoknya sore ini kau harus selesai. Oh iya, dan ini juga sama dengan membersihkan. Kau ini kan pintar membersihkan, ya kan? Kota ini bergerak begitu cepat. Orang-orang di sini tidak punya waktu. Semuanya terburu-buru. Kota ini memiliki segalanya. Tapi tetap saja ada yang kurang. Yang kurang adalah kepuasan. Yang aku temukan dalam dirimu. Aku merindukanmu. Karan, hati-hati. Pintu ruang kendali tidak bisa dibuka setelah ditutup. Pintunya macet, oke? Baik, Pak. Menurutku, kecerdasan dan pandangannya itu lebih penting daripada kecantikannya. Bu Saksi, semuanya hampir Aku akan siap. tanyakan itu Oh, padanya. Sampai nanti. Vivek, ambil pertanyaan untuk wawancaranya. Baik, Bu, berkas berisi pertanyaan untuk wawancaranya. Ini. Ini, Pak.
Jadi di bawah Nona Saksi. Isinya pertanyaan dan detail wawancara untuk hari ini. Apa ini? Aku harus memulai wawancara ini. Tapi aku belum mendapatkan pertanyaan atau detailnya. Apakah kau masih perlu diberitahu betapa pentingnya semua hal ini untuk kita? Di mana berkasnya, Saksi? Aku butuh jawaban. Dhruv, sebelum meninggalkan kantor, Vivek memeriksa berkasnya. Tapi Bu, Sudah diam. Kau tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Aku jadi dimarahi gara-gara kau. Ini saluran berita, bukan SD. Pria tidak memberi kita banyak waktu dan... Hai Dhruv, Hai Pria, aku siap untuk wawancaranya. kami juga. Tim teknis butuh waktu 10 menit. Baik. Menit. Hanya 10 menit. Dan aku ingin berkas itu berada di tanganku. Atau aku akan menganggapmu bertanggung jawab untuk semua ini. Aku tidak main-main. Kenapa dia tidak menerima teleponku dari tadi? Ayo kerjakan. Bagaimana ini? Oh, aku bisa mencari tahu emailnya Pak Dhruv. Aku bisa mengirimkan berkas ini lewat email. Kenapa internetnya tidak aktif? Aku sudah terlambat. Berapa lama lagi? Kau tahu betapa sulitnya meyakinkan pria hanya untuk saluran kita. Dan kalian sangat tidak bertanggung jawab. Seharusnya aku tidak mempercayai kalian. Pak, aku dapat daftar pertanyaan baru untuk wawancaranya. Aku tidak ingin pertanyaan yang acak. Aku butuh detail itu untuk membingkai semua pertanyaanku. Permisi Pak, tolong mulai wawancaranya. Nona Pria harus menghadiri upacara pembukaan. Tentu. Silakan. Aku tidak menduga kau melakukan ini, Saksi. Kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Tapi kau melakukan ini. Aku mengungkap kebenaran tentang orang. Apa hari ini aku harus mengungkap diriku sendiri? Bagaimana cara kerja kantorku? Orang lain sangat mengincar kesempatan ini. Dan kau tidak menghargainya sama sekali. Tanpa detail penelitian itu, ini hanya wawancara biasa. Nona? Apa yang kau lakukan di sini? Nona, kau meninggalkan berkas ini di ruang berkas. Dan isinya pertanyaan dan detail wawancara. Aku datang untuk memberikan ini. Jadi Nona Pria, apa rencanamu di masa depan nanti? Apa kami akan melihatmu di iklan-iklan TV atau kau akan melakukan sesuatu untuk negara kita? Aku selalu mengatakan, aku ingin bekerja untuk negara ini. Aku ingin membuat India menjadi bersih dan indah.
kenapa kau ada di sini? Nona, aku... Ini bukan piknik. Ini tempat kerja. Ayo bekerja sana. Ini adalah wawancara besar. Orang-orang akan mengetahuinya dan mereka akan datang ke sini. Cepat kau keluar dan jangan biarkan siapapun masuk. Ayo. Jangan mengangguk saja. Cepat berdiri dekat satpam. Sana. Nona, tapi wawancara Pak Drew... Sudah, lakukan tugasmu. Ayo. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Iya. Aku akan menelponmu lagi. Kau sudah membuatku dihina. Sekarang kau rasakan akibatnya. Pak Drew ada di sana, sedang melakukan wawancara. Semua orang melihatnya. Tapi aku ada di sini. Iya, aku mendengarmu. Tidak ada jaringan di ruang kendali. Baiklah. Ya, baik. Nona Pria akan mengikuti kompetisi Miss Jotegen Internasional. Kami yakin dia akan memenangkannya dan membuat negara kita merasa bangga. Itu suara Pak Drew. Jadi Nona Pria, kami ingin tahu apa kau merasa senang dengan kontes Miss World ini, atau mungkin kau merasa gugup? Sebenarnya keduanya, aku senang sekali mewakili negaraku di sana. Dan aku gugup apakah aku bisa menyamai harapan semua orang. Aku akan mengambil fotonya dan mengirimnya kepada Aditi. Kalau begitu baiklah. Terima kasih Nona Pria, senang bertemu dengan. Sama-sama, Maaf merepotkanmu Nona. tidak masalah. Baiklah, jaga dirimu. Baiklah. Drew, untuk kesalahanku, aku minta maaf padamu. Jika kau benar-benar menyesali kesalahanmu, aku akan bisa melihatnya di matamu. Ibu? Bu, aku akan bawa semua peralatannya dari ruang kendali. Tunggu dulu. Ibu? Halo? 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 Halo, Ibu? Halo? Halo? Ini adalah hari yang sibuk. Sekarang pulanglah dan kirim teknisi yang lainnya. Tapi Bu, Lakukan perintahku. baik Bu, aku akan memeriksa ruang kendali dan mengunci. Jangan khawatir, aku akan menguncinya. Pergilah. Baik Bu. Iya, Ibu. Ibu, tidak ada sinyal di sini. Iya. Sampai jumpa. Maafkan aku, Nona. Tadi ibuku telepon. Apa ada yang bisa aku bantu lagi, Nona? Teknisi kita saat ini sedang sakit. Akan ada yang datang untuk menggantikannya. Semua barangnya harus disimpan. Sampai dia tiba, awasi barang-barangnya. Jangan membuat kesalahan lagi.
Ini adalah tugas yang penting. Dan barang-barang itu harganya sangat mahal. Kau mengerti? Iya, Vivek. Besok ada rapat. Jam berapa? Baiklah. Dengar ya. Ada satu hal lagi yang penting. Pegang chip ini. Chip? Apa aku harus menjelaskan segalanya padamu? Di desamu saat ada pernikahan, kau merekamnya di CD. Wawancara dengan nona pria ada di chip ini. Satu-satunya. Tidak ada salinan yang lain lagi. Jadi kau jaga ini baik-baik. Iya, Nona. Besok pagi segera kau berikan ini ke editor jam 9 pagi. Jaga ini baik-baik. Aku punya rapat penting sekarang. Aku tidak ingin terlambat. Kau mengerti? Oh iya. Wawancara nona pria akan disiarkan jam 5 sore besok. Sebelum itu semuanya harus siap. Kau bawa chip itu ke kantor sebelum jam 9. Pencuri! Ada apa ini? Maaf, Pak. Aku... Kau menguncinya? Iya, aku akan membukanya, Pak. Sebentar ya. Tidak ada gunanya. Pintunya rusak. Hanya bisa dibuka dari luar. Dari luar? Maaf, Pak. Aku tidak tahu. Aku sendiri di sini, Pak. Aku akan telepon dan meminta bantuan. Maaf, Pak. Di sini tidak ada jaringan telepon, jadi... Jika kau memperhatikan semua ini, kau tidak perlu minta maaf. Maafkan aku. Maaf, Pak. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita menunggu. Sampai ada yang membuka pintunya, kita tidak bisa keluar. Ada orang di sana? Buka pintunya. Tolong buka pintunya. Buka pintunya. Maaf, Pak.
ada orang di luar sana. Mungkin dia akan mendengar suaraku dan... Ruangan ini kedap suara. Dan itu tidak akan membantu. Saat ada yang datang, pintunya akan terbuka. Jadi tenanglah, jangan berisik. Dan tunggu saja. Nanti juga akan ada orang kesini. Maaf. Kau tidak bisa duduk tenang. Apa? Ada apa? Kenapa kau tidak bicara? Maaf, Pak. Itu ada jendela. Aku akan memanjat keluar lewat jendela dan aku akan membuka pintunya. Pasti bisa, Pak. Dengar, jendela itu kecil. Kau tidak bisa keluar dari sana. Pak, aku bisa mencoba. Kau tidak akan bisa keluar. Pertama, kau sudah menjebakku di sini. Dan sekarang kau tidak bisa diam. Dengarlah, aku mohon. Maafkan aku, Pak. Bapak ada di sini dan... Tolong, duduklah di sana. Aku tidak bisa duduk di hadapannya. Ada apa? Aku bilang duduk. Tidak, Pak. Aku baik-baik saja. Aku bilang duduk. Bagaimana ini? Ibu pasti menungguku di rumah. Bagaimana jika tidak ada yang membuka pintu itu sampai malam? Apa kami akan tetap di sini sepanjang malam dengan Pak Ru? Minumlah. Aku tidak ingin minum, Pak. Aku ingin makan. Ada apa dengan lampunya? Aku tidak tahu, Pak. Bukankah tadi kau bilang kau bisa keluar lewat jendela? Tapi kan Bapak tadi melarangnya. Sebelumnya tidak gelap. Pak, tolong bantu aku. Bantu aku. Membantumu? Bagaimana caranya? Maksudku, dorong aku.